Ia tidak pernah disebut dalam daftar jenderal besar dunia, tapi pemikirannya dipelajari di setiap akademi militer, sekolah bisnis, bahkan meja perundingan politik. Nama Sun Tzu mungkin tak sepopuler Napoleon atau Caesar, tapi ia lebih berbahaya karena ia mengajarkan bagaimana memenangkan perang tanpa harus bertarung. Di era ketika darah dan kehancuran dianggap satu-satunya jalan menuju kemenangan, Sun Tzu menulis buku yang menjungkir balikan logika itu sepenuhnya. Dan hingga ribuan tahun kemudian, The Art of War masih menjadi kitab rahasia para penguasa dunia. Jika kamu kira ini hanya tentang taktik militer, pikirkan ulang. Pemikiran Sun Tzu telah menyusup ke strategi bisnis global, diplomasi modern, bahkan cara kita berdebat di internet. Tapi siapa sebenarnya dia? Apakah ia benar-benar nyata? Atau sekadar legenda yang dibentuk dinasti demi pengaruh politik? Siapkan dirimu untuk menyelami sejarah, filsafat, dan misteri seorang tokoh yang tidak hanya menulis tentang perang, tapi tentang hidup itu sendiri. Sun Tzu, dua suku kata yang mengguncang dunia. Ia hidup di tengah kekacauan Tiongkok kuno, di masa negara-negara saling memerangi, di mana kematian bukan tragedi, tapi rutinitas harian. Namun, dari kegelapan dan bau darah itulah lahir sebuah kitab yang tak mengajarkan pembantaian, melainkan kebijaksanaan dalam menghadapi konflik. Legenda mengatakan Sun Tzu lahir di negeri Wu pada masa musim semi dan gugur, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Tentu, di era itu, tak ada dokumentasi pasti seperti yang kita kenal hari ini. Sejarahnya kabur, dibungkus mitos dan kepentingan politik. Namun satu hal tak terbantahkan, ia menulis Bing Fa, yang kini dikenal dunia sebagai The Art of War. Kitab ini bukan sekadar manual strategi militer. Ia adalah meditasi tentang konflik, tentang memahami musuh lebih dalam dari dirimu sendiri, tentang keunggulan intelektual atas kekuatan brutal. Sun Tzu menulis, kemenangan terbesar adalah yang dicapai tanpa pertempuran. Dalam 10 kata itu, ia meruntuhkan seluruh tradisi peperangan kuno yang mendewakan kekuatan fisik. Dalam lembar-lembar Bing Fa, Sun Tzu tidak membahas jenis-jenis senjata, tidak menjelaskan bagaimana menebas atau menombak. Ia bicara tentang formasi pikiran, tentang medan psikologis sebelum medan fisik, tentang bagaimana mengatur emosi pasukan, membaca cuaca, membaca lawan, bahkan membaca dirimu sendiri. Ketika seorang Raja Wu ingin mengujinya, ia meminta Sun Tzu melatih para selir istana menjadi pasukan. Sebuah misi yang absurd, namun Sun Tzu menyetujuinya. Ia membagi para selir ke dalam kelompok, mengangkat 2 selir favorit sang raja sebagai pemimpin. Saat latihan dimulai dan para selir tertawa-tawa, Sun Tzu memperingatkan, tapi mereka terus bermain. Maka ia menjatuhkan hukuman mati kepada 2 selir terpenting itu dan menjalankannya. Sejak itu, tak satu pun selir berani mengabaikan perintah. Disiplin, kata Sun Tzu, bukan hasil dari intimidasi, tapi dari ketegasan prinsip. Kejeniusan Sun Tzu bukan hanya dalam taktik, tapi dalam kesadaran bahwa perang bukan permainan egosentris. Ia menyadari memaksa musuh menyerah dengan cara yang paling ekonomis adalah puncak kemenangan.
Karena setiap kemenangan berdarah adalah kekalahan terselubung. Kita kehilangan rakyat, sumber daya, masa depan. Sun Tzu menulis, "Kenali musuhmu dan kenali dirimu. 100 pertempuran, 100 kemenangan." Tapi kalimat itu lebih dari sekadar strategi. Ia adalah ajakan untuk mengerti motif orang lain, ketakutan mereka, harapan mereka. Dalam dunia modern, ini adalah dasar dari diplomasi, negosiasi, bahkan hubungan pribadi. Ketika seorang CEO besar ditanya apa buku strategi favoritnya, ia tidak menyebut buku ekonomi. Ia menyebut Sun Tzu. Namun, ada misteri lain. Beberapa sejarawan meragukan keberadaan Sun Tzu sebagai individu. Ada yang percaya The Art of War ditulis oleh sekelompok pemikir, bukan satu orang. Ada pula yang menganggap sosok Sun Tzu hanyalah representasi kolektif dari kebijaksanaan strategis zaman itu. Tapi bukankah itu justru memperkuat warisannya? Ia bukan hanya seorang pria, tapi simbol abadi dari kecerdasan taktis. Dan justru karena itulah Sun Tzu tak pernah mati. Selama masih ada konflik, selama masih ada manusia yang berselisih, selama kita masih mencari cara menang tanpa saling menghancurkan, Sun Tzu akan selalu hidup. Ia adalah bayangan di balik kemenangan, bisikan di telinga para jenderal, dan strategi tersembunyi dalam ketenangan sebelum badai. Sun Tzu mengajarkan kita bahwa memahami lebih penting daripada mengalahkan. Dan jika video ini membukakan sudut pandang baru tentang strategi hidupmu, jangan ragu untuk menyebarkannya ke sesama pencari hikmah. Tinggalkan komentar. Menurutmu, apakah pemikiran Sun Tzu masih relevan dalam dunia sekarang? Dan tentu saja, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Karena di channel Danyun Sakagiri, setiap video bukan sekadar konten, tapi bahan renungan.